Ada meme bagus banget tuh bahwa meeting tuh kerja adalah ketika manajer bingung mau ngapain, kok kayak aku gak kerja, kok aku kayak nggak ada kerjaan, nggak ada yang dilakuin hari ini. Yaudah deh aku bikin meeting biar kelihatan kerja, briefing biar kelihatan kerja gitu. Oke teman-teman, kita masuk buku yang menurut saya bagus banget. Ini namanya bukunya Rewalk. Saya nyari buku fisiknya belum ketemu, mungkin di rumah satunya. Rewalk, Rewalk, sangat recommended. Ada 3 series ya, Rewalk, Remote, sama It Doesn't Has to Be Crazy at Work, karya Jason Fried. Nanti saya bahas tiga-tiganya. Jason Fried itu adalah seorang pengusaha entrepreneur. Dia bikin perusahaan namanya 37 Signals. Jadi buku ini Rewalk tuh kira-kira gini. Selama ini yang kita pikir pekerjaan seperti itu, dunia kerja seperti itu, dunia bisnis seperti itu, di sini kayak dia banyak banget yang bikin ngakak sih, ketawa gitu. Oh, ternyata nggak gitu ya, ternyata nggak gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya di sini memang sengaja sih sharing buku lebih kayak apa yang saya pahami atau apa yang saya pengen praktekin gitu, sehingga nanti ketika teman-teman baca juga masih akan nemu banyak hal baru juga dari yang ada di buku itu. Yang pertama apa? Long term planning is guessing, atau di sini dia sebut malah planning is guessing, bahwa kalau kita nge-planning sesuatu itu cuma nebak-nebak aja sih. Kenapa? Karena poinnya memang ketika kita mulai sesuatu kita belum pernah tahu itu apa gitu. Misalnya kita mau masuk bisnis properti gitu ya, kita belum tahu properti, kita belum kenal sama perizinan, kita belum kenal sama government, kita belum kenal sama masyarakat. Semua itu hanyalah planning, itu cuma nebak-nebak. Jadi kalau ditanya kapan paling bagus kita kayak gini, kita bikin planning di tempat saat kita belum tahu semua hal yang akan kita lakuin, belum tahu feedbacknya seperti apa, outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa gitu. Jadi yes, planning membantu, tapi kita tidak boleh bergantung pada planning. Kita harus bisa juga memahami yang kalau sekarang terkenal banget namanya agility. Jadi kalau kita ada sesuatu yang gini, ya udah kita geser. Ada yang gini ya kita update, kita upgrade, kita perbaiki, kita kaizenkan. Nah itu mungkin spirit agility-nya itu loh, kayak kita bisa ketika ada problem ya ayo kita geser. Jangan kita kan planningnya gini, harus gini. Goalnya nggak boleh berubah, menurut saya sepakat. Tapi planningnya menurutku ya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan, dengan sesuatu yang biasa terjadi di lapangan. Makanya di buku ini juga jelasin, daripada kita punya satu goal, satu target atau satu proyek secara 12 minggu, misalnya 4 bulan atau 3 bulan gitu, quarterly ya, mendingan punya 12 project ya, masing-masing project 1 mingguan. Ini juga ternyata bagus dalam konsep 4DX execution atau OKR, dimana sebenarnya mingguan itu bisa lebih accountability, weekly check-in itu membantu sekali gitu. Jadi daripada kita punya goal-goal planning jangka panjang, mending planning goalnya jangka panjang yes, tapi planningnya pendek-pendek, sehingga terus bisa kita perbaiki, terus bisa kita improve, terus bisa kita review, terus bisa kita evaluasi, kita pelajari lagi dan seterusnya. Itu poin pertama. Yang kedua adalah scratch your own itch gitu. Kayak kamu tuh sebenarnya gatelnya di mana sih gitu? Gatelnya di mana sih? Misalnya kita sebel banget kok, misalnya nyari taksi susah banget, harus nelpon janjian di pinggir jalan, terus kita yaudah deh aku bikin apps buat biar pesen taksi atau transportasi online tinggal sekali klik. Itu mungkin dia yang paling kerasa banget gitu. Atau misalnya ada dokter siapa itu, kemarin habis baca bukunya, dia nyiptain sebuah metode untuk biar ususnya manusia jauh lebih sehat gitu ya. Dia ternyata istrinya pernah meninggal karena sakit di bagian ususnya. Ada detailnya aku nggak cerita. Tapi poinnya adalah kita punya masalah nggak sih gitu. Jangan-jangan kita selesai masalah kita, ada 1 juta orang juga yang punya masalah yang sama gitu. Atau kita punya kepengenan nggak sih yang kita benar-benar pengen lakuin, atau ada masalah yang kita pengen selesaiin, atau ada solusi yang kita pikir ini membantu banget hidup kita. Itu sebenarnya basically akan sangat-sangat happening ya, bahwa ketika kita ngerjain ya sekalian beresin urusan kita, tapi kita juga punya passion di situ, live di situ. Kayak saya di sini mungkin teman-teman tahu bertahun-tahun ya, mungkin belum pernah muncul di sosial media, tapi saya juga punya problem di mana ketika saya harus mengulang materi yang sama ke tim yang baru, ada karyawan baru datang, ada dan seterusnya, itu kayak ngulangin semua
materi yang sama itu takes really apa ya, takes time. Tapi ya saya paham juga bahwa kayak dongeng gini perlu ketika kita mau menyamakan vibrasi, frekuensi, pola pikir dan sudut pandang dan seterusnya. Sehingga ketika video ini dibuat ini benar-benar sangat bantu saya gitu, karena literally sekarang saya juga nggak nyangka ternyata udah tiap hari yang nonton lebih dari 24 jam. Artinya saya nggak mungkin ngomong 24 jam, 25 jam sehari itu nggak mungkin, karena sehari cuma 24 jam. Tapi dengan video ini, tiba-tiba video ini keulang, ada yang nonton lebih banyak, dan ada tim-tim pada nonton segala macam. Itu kayak membantu sekali sebenarnya, dibanding saya harus ngulang terus kalimat materi yang sama ke banyak orang. Nah, start making something habis itu. Jadi kayak ya udah langsung bikin aja gitu apa yang kamu mau perbuat tadi. Dan menariknya di sini dia ngajarin nggak usah perfect amat, nggak usah detail amat, nggak usah keren amat. Udah launching aja, pokoknya ketemu sebuah pola, sebuah produk, service, launching there gitu. Goal kita langsung sell your product. Di sini Jason Fried bahkan jelasin bahwa offset money atau investment atau financing, utang atau apa, ada orang yang invest atau venture capital, itu plan Z. Harusnya plan A kita dapetin duit dari customer, orang benar-benar mau beli produk kita, service kita, jasa kita, senang mau bayar ya. Karena kalau kita bilang ke teman kita atau kerabat kita atau saudara kita, mungkin kita bagus nggak nih makanannya enak nggak nih misalnya, atau produknya bagus nggak nih, semua bilang bagus, tapi beli nggak, mungkin nggak. Jadi poinnya adalah segera cepet dapetin yang namanya customer yang berbayar, itu tanda bahwa produknya bagus. Dan ketika nanti udah mereka beli, nah itu baru kita gamenya perbaikan sehingga bisa jadi makin bagus. Di sini dia juga bilang ketika kita udah ngomongin competition itu jangan ngomongin overdo ya, mayoritas kayak kompetitorku punya 15 fitur, aku mau bikin 25 fitur, atau misalnya dia punya 10 keunggulan, aku mau bikin 20 keunggulan gitu, atau dia mungkin fungsinya bisa 10 fungsi produk ini, kita mau bikin 15 fungsi. Nah itu di sini malah ngajarin don't overdo, malah kita harus underdo. Lakuin lebih kecil, lebih pendek, gak usah sibuk dengan semua itu. Fokus aja yang mau benar-benar kita fokusin, benar-benar kita jago di mana, sehingga produk kita benar-benar hebat. Bahkan kalau bisa sesimpel mungkin itu semakin bagus kalau kata Jason Fried. Dan benar produk dia digunakan jutaan orang, dari mulai software buat manajemen project, Basecamp, banyak. Kemarin ngeluarin lagi Hey itu untuk email yang jauh lebih bagus daripada Gmail dan seterusnya. Tapi poinnya adalah sederhanakan semuanya. Semakin sederhana, semakin mudah, semakin keren, semakin asik. Kenapa? Kalau semakin sedikit fitur itu bisa kita terus perbaiki, sehingga fitur itu sangat jadi keren banget. Karena kita nggak fokus ke 200 fitur, cuma mungkin 5 fitur terbaik, dan 5 ini ternyata yang dibutuhkan oleh 99% orang. Ada 1% orang yang butuh A, 1% orang butuh B, 1% orang butuh C, terus itu. Kalau kita dengerin mereka, bisa jadi produk kita malah berantakan. Jadi me too produk, jadi kayak produk yang biasa-biasa aja. Good. Berikutnya adalah ngomongin kantor dikit. Poin dia adalah interruption is the enemy of productivity. Jangan sampai ada interupsi di kantor, di jam kerja. Jangan ada meeting dadakan. Meeting itu toxic banget. Manager itu toxic, meeting itu toxic. Jadi kayak dia orang yang percaya banget bahwa komunikasi lewat email itu jauh lebih dari cukup, dibanding meeting hanya untuk 10 orang kumpul ngomongin semua orang yang udah sama-sama tahu atau yang sama-sama nggak tahu. Jadi kalau sama-sama tahu ya udah ngapain kumpul, kalau sama-sama nggak tahu ya ngapain kumpul. Harusnya mereka udah tahu semua dulu baru kumpul kan, apa yang mau dibahas, apa yang mau disepakati, apa yang mau diputuskan. Jadi kayak meeting tuh waste of time. Bahkan kalau ada meme bagus banget tuh bahwa meeting tuh kerja adalah ketika manajer bingung mau ngapain, kok kayak aku gak kerja, kok aku kayak nggak ada kerjaan, nggak ada yang dilakuin hari ini. Yaudah deh aku bikin meeting biar kelihatan kerja, briefing biar kelihatan kerja gitu. Itu kerjaan manajer, itu lucu meme-nya. Oke, berikutnya adalah outeach your competition. Kalau dalam konteks kita berkompetisi, Jason Fried bilang bahwa perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu sudah mulai lupa ngajarin customernya. Mereka sibuk dengan bikin promo, brand ambassador, iklan, TV, dan seterusnya. Kita capek mungkin ketika peran di situ. Dia ngajarin outeach, ajarkan customer Anda untuk tumbuh. Kalau kata Herman Kertajaya di Wow Service itu adalah level 3. 1 tambah 1 sama dengan 4, yaitu jadi consultant, assist them to grow, bantu mereka untuk tumbuh. Video sebelumnya sudah saya bahas. Jadi
poinnya di sini adalah yuk ajarin customer kita, misalnya kita fashion, ajarin biar tampilnya modis, ajarin biar warnanya matching, ajarin biar jalannya bagus, ajarin namanya table manner, professional grooming, personal branding dan seterusnya, sehingga mereka akan tumbuh bersama kita, sehingga mereka kebantu. Jason Fried ini melakukan, dia bikin blog rutin, blognya sangat populer, dibaca jutaan orang, sehingga orang-orang yang percaya dengan ide-idenya si Jason Fried, dengan konsepnya di blognya itu, ya mereka akhirnya jadi penggunanya produk-produknya Jason Fried. Itu jauh lebih efektif kata dia dibanding dia harus berusaha membuat semua orang senang dengan iklan, dengan promosi, dengan diskon, dengan nge-spam orang gitu ya, nyebar email marketing dan seterusnya. Itu dia poinnya. Udah mending aku bangun komunitasku, orang-orang yang sepakat dengan cara berpikirku, ide-ideku, sehingga akan muncullah raving fans yang benar-benar setia, benar-benar loyal, benar-benar happy dengan produkku gitu. Karena memang produk ini dibuat untuk orang-orang tipe ini, bukan untuk semua orang. Semua orang aku nggak berusaha nyenengin semua orang, dan hasilnya luar biasa sih. Menariknya dia tuh perusahaannya sangat-sangat menurutku lean ya, simple. Mungkin orangnya nggak sampai 50 tapi revenue-nya kayak triliun, jadi itu menarik sih. Good. Berikutnya drug dealer itu kayak penjual narkoba, itu benar-benar melakukan itu dengan bagus. Mereka bisa bikin orang kecanduan dengan produknya, dari mulai dikasih promo gratis dulu, silakan coba. Jadi kayak di Jason Fried juga semua produknya coba dulu aja, sebulan gratis, 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Kalau kamu happy ya kamu pasti bakal lanjut kok. Dibanding orang harus bayar dulu untuk nyobain, itu bagi dia sangat nggak make sense. Karena kita semua hidup sudah melakukan apa yang kita lakukan selama ini. Kalau dia mau shifting ke something new, itu harus ada kayak barrier to entry-nya itu dihilangin kalau bisa. Ya dia lakukan udah gratis langsung. Dan menariknya juga ini kalau secara psikologis, ketika tim kita misalnya ber-20 udah pakai softwarenya dia selama 2 bulan, 3 bulan gratis gitu. Habis itu ya kita kayak nggak enak, udah lanjut aja deh gitu. Itu menurutku poin yang bagus bagi teman-teman yang ngelakuin SaaS ya, subscription as a service atau software as a service atau subscription model. Itu kayak udah suruh coba dulu aja gitu. Ketika dia udah happy, dan dia pastiin dia happy, artinya bikin produk yang berkualitas, itu sangat-sangat populer. Jadi kita kayak penjual narkoba yang bikin orang kecanduan, nagih, bisa kayak ngelakuin apapun untuk dapetin produk tersebut gitu. Nah, berikutnya adalah marketing is not a department. Marketing is not a department. Kalimatnya gini, kalau kita ngomong divisi marketing mana, divisi sales mana gitu. Jason Fried punya konsep yang sedikit unik dan saya sepakat sih jadinya. Marketing itu adalah seluruh perusahaan gitu. Cara kita cara misalnya resepsionis angkat telepon itu marketing. Cara cleaning service bersihin kantor bersih atau kotor, berantakan atau rapi, itu marketing juga. Cara mungkin nanti manajer kita ketemu partner atau ketemu supplier pakai baju apa, itu marketing juga. Desainer kita bikin website, itu marketing. Bikin logo, itu marketing. Kan logo itu juga ada logo yang bagus, ada logo yang bikin orang trust, bikin orang kayak yakin, percaya gitu. Ada juga logo yang kayak ini logonya mah jelek gitu. Pemilihan warna, tipografi, copywriting gitu. Customer service, cara jawab telepon gitu. Dia ngangkat telepon halo, atau customer support jawab ngomongin masalah, itu semua marketing. Jadi semua aktivitas di kantor, semua orang di kantor adalah seorang marketer. Karena apapun yang mereka lakukan itu mencerminkan perusahaan, dan apapun yang mencerminkan perusahaan itu bisa berbuah menjadi good review, sales rekomendasi, atau menjadi bad review yang orang jadi jelekin kita di luar sana. Jadi sebenarnya marketing is all department, all people, all people in the company is marketer. Nah ini menarik, artinya kalau kita ngomongin siapa yang bertanggung jawab ke omset, ya semua orang di kantor. Gimana dia making, mungkin nulis surat cinta, cara packagingnya dibikin lebih bagus, atau mungkin kalau di kantor misalnya produksi dibikin lebih cepat dibanding misalnya jadwalnya hari Jumat selesai, Selasa lebih selesai. Itu semua marketing. Orang jadi lebih happy karena menerima barang lebih cepat dan seterusnya. Artinya kita ketika melihat ini jadi lebih sederhana kehidupan kita untuk mengonsep sesuatu yang gitu toh. Marketing bukan cuma tanggung jawabnya tim promosi, tim marketing, tim sales, tapi semua orang terlibat untuk munculnya leads yang lebih banyak, closing yang lebih banyak,
repeat order yang lebih banyak gitu. Good. Terakhir, 3 terakhir deh ini, sebenarnya aku baca daftar isinya aja sih tapi yang masuk forget the exit strategy, you need a commitment strategy. Sekarang tuh hampir semua orang ketika bikin startup ngomongnya kayak kapan exitnya, dijual kah, atau mau IPO kah, atau mau split stock, atau mau nanti dia gimana, pokoknya udah mikir nanti keluarnya gimana. Bener nggak? Ya silahkan, banyak orang sepakat dengan ide ini, tapi kalau saya melihat bahwa kita butuh komitmen strategi. Saya sendiri termasuk yang dulu kayak gimana biar bikin duit cepat, terus habis itu udah gitu, hit and run. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir saya paham bahwa ini komitmen gamenya long term. Kalau kita nggak komit, kita nggak dedicated, kita nggak accountable, kita nggak responsible gitu, ya ini nggak jadi sesuatu yang besar sih. Kita cuma kayak pengennya make big money fast gitu kayak. Tapi gamenya di sini adalah gimana kita bisa konsisten jalanin ini, memperbaiki ini sehingga akan muncul sesuatu yang besar, karena strategi kita adalah komitmen. Good. 2 terakhir, yang pertama adalah hire when it hurts. Jadi dia pikir yang namanya hiring orang gitu, dapetin orang itu ya nanti kalau kamu udah kesakitan banget gitu baru hire. Karena productivity level tuh sebenarnya di seluruh dunia itu sangat-sangat rendah di banyak tempat. Kalau ngomongin mayoritas 99% perusahaan, 99% kantor, produktivitas itu sangat rendah. Nggak tahu, kita cek aja kantor kita masing-masing. Kantor Anda cek misalnya keseharian, pasang aja CCTV yang Xiaomi misalnya 500 ribuan itu bisa ngerekam suara atau detection motion dan seterusnya. Artinya kita bisa tahu seharian tuh mereka ngomongin apa, ngobrolin apa, ngerjain apa, layarnya buka apa, handphonenya ngelakuin apa. Jangan-jangan 8 jam cuma 3-4 jam yang produktif. Di sini dia bilang kalau ini belum benar-benar sakit jangan nambah orang. Karena nambah orang tuh biayanya luar biasa, tidak hanya biayanya tapi juga effort sama konsentrasi kita terganggu dengan adanya orang yang masuk baru gitu. Jadi sama bisa kita bisa lakuin sendiri, atau bisa kita outsource atau freelance atau hire subcon, apapun ya itu ikutin dulu lah. Jadi untuk masuk ke tim inti itu syaratnya berat. Artinya apa? Orang ini harus benar-benar berkontribusi, orang ini harus benar-benar penting, orang ini harus benar-benar kayak kompeten sehingga nambah value di dalam tim untuk nambah value di perusahaan. Terakhir ini buat saya sendiri, tipsnya adalah ASAP is poison. Jadi as soon as possible itu adalah toxic, itu adalah racun gitu. Nah saya yang tipe orang kayak kalau mau sesuatu harus hari ini, harus sekarang, saat ini juga gitu. Dan mau saya banyak gitu, saya mau A, mau B, mau C. Ini harus jadi hari ini harus jadi besok gitu. Ini harus jadi minggu ini, nggak mau saya planning yang ini jadinya tahun ini atau 2 tahun ini, nggak pernah. Harus jadi minggu ini, hari ini bahkan. Itu sering saya lakukan, dan disini disebutin itu poison karena kita benar-benar nge-push orang untuk ngelakuin sesuatu yang mungkin sebelumnya dia juga ngerjain sesuatu yang lain, tapi kita kepikiran sesuatu terus kayak yuk sekarang kita gini, atau nanti kepikiran sesuatu kita rubah gini. Itu kayak sebenarnya kita nggak ngasih enough time untuk sesuatu untuk grow, untuk manifest, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita langsung kayak suka ngejudge-nya terlalu cepat gitu, atau kita ngerubahnya terlalu cepat, atau kita bikin sesuatu barunya terlalu cepat. Itu saya banget biasa bikin project, bikin perusahaan kayak sekarang yang ini jalan, yang ini gas gitu, kayak seakan-akan tiap hari bisa ngerjain 57 hal yang berbeda gitu. Padahal kalau diingat-ingat nanti akhirnya cuma 1-2 hal juga yang selesai. Yang 55 cuma dipikirin gitu, cuma kepikiran, overthinking akhirnya. Jadi kayak bikin gak happy karena gak power of now. Jadi ASAP is poison, racun. Kita perlu bikin kayak ya udah ini yuk 3 bulan ini di breakdown seminggu 3 bulan jadi sesuatu yang keren, karena dikasih waktu yang cukup untuk dia memperbaiki, tumbuh, dan dikerjakan secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi. Itu poin-poin dari buku ini. Jadi recommended, saya jarang ngomong ini tapi sekarang saya bilang bahwa buku ini recommended bagi Anda yang pengen tahu tentang cara kerja yang baru. Tapi sebenarnya ini juga buku lama, nanti buku barunya saya ceritain juga. Ini udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi rework. Ignore this book at your own peril, kata Seth Godin. Thank you. Selamat membaca.